Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang contoh kertas kerja translasi laporan keuangan dengan mata uang asing. Kalau kita lihat nanti di dalam kertas kerja translasi, kita mesti harus memahami ya konsep apakah terdapat adanya keuntungan ataupun kerugian terkait dengan translasi tersebut. Jadi nanti di sini ada selisih saldo debit dan saldo kredit diakui sebagai penambah saldo di mana selisih kurang berada. Selisih ini diakui sebagai penyesuaian ekuitas ataupun equity adjustment yang diatribusikan ke entitas anak. Penyesuaian ekuitas ini menjadi bagian dari penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Entitas induk akan membuat jurnal penyesuaian terkait dengan penyesuaian ekuitas anak. Bila saldo equity adjustment berada di debit, maka dalam buku entitas induk akan dicatat equity adjustment di debit dan equity investment in S di kredit. Nah, apabila saldo equity adjustment berada di kredit, maka dalam buku entitas induk akan dicatat sebaliknya, yaitu equity investment in S di debit dan equity adjustment di kredit. Selisih saldo debit dan kredit hasil translasi diakui di buku entitas induk sebagai penambah ataupun pengurang investasi, namun tidak berpengaruh terhadap pendapatan investasi dari entitas anak. Nah, bagaimana amortisasikan ya selisih nilai investasi atas nilai buku aset neto ataupun excess value yang dilakukan berdasarkan mata uang fungsional dari entitas anak perusahaan. Perlakuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa basis pengukuran entitas anak perusahaan adalah mata uang fungsionalnya. Jadi nanti di sini prosedur translasi untuk perhitungan amortisasi excess value dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi nanti di saldo awal ya excess value tersebut nilainya berapa dalam mata uang fungsional anak. Kemudian kurs translasinya berapa pada saat itu ataupun pada saat akuisisi. Nah, kemudian nanti di sini untuk beban amortisasinya ini juga mesti harus dilihat ya itu sesuai dengan mata uang fungsional anaknya, anak perusahaan ya. Kemudian untuk kurs translasinya adalah kurs rata-rata karena ini merupakan beban ya bagian dari komponen laporan laba rugi. Kemudian untuk saldo akhir setelah amortisasi ya ini berapa nilai unamortized-nya itu sesuai dengan mata uang fungsional anaknya. Nah kemudian nanti secara nilai neraca karena eksesnya biasanya dalam bentuk paten ya, ini harus disesuaikan dengan kurs tanggal neraca. Nah, kemudian ketika nanti di sini ada selisih ya, akan disesuaikan di dalam other comprehensive income. Jadi, pencatatan beban amortisasi excess value di dalam kertas kerja konsolidasi dengan menggunakan kurs rata-rata. Sementara penyesuaian saldo excess value setelah amortisasi ke nilai tercatatnya pada tanggal neraca diakui sebagai penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income dan berpengaruh terhadap saldo investasi di anak perusahaan. Nah, setelah kertas kerja translasi menghasilkan neraca saldo yang berbasis mata uang pelaporan entitas induk, laporan keuangan entitas anak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan induk perusahaan. Contohnya ya di awal tahun 2020, PT Pratama, sebuah perusahaan berbasis energi di Indonesia ya membeli 80% kepemilikan PT Seruni, salah satu perusahaan IT di Singapura dengan nilai investasi sebesar 880 miliar. Kurs spot rupiah terhadap Singapura dolar saat itu adalah 1 dolar Singapura sebesar 11.000 rupiah. Ekuitas PT Seruni pada saat yang sama itu adalah modal saham sebesar 60 juta dolar Singapura dan saldo laba sebesar 38 juta dolar Singapura. PT Pratama mengidentifikasi selisih nilai wajar investasi dengan nilai buku aset neto PT Seruni sebagai paten yang masih dapat dimanfaatkan selama 5 tahun. Nah, ini ada informasi mengenai nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah. Nah, ini untuk kurs pada saat akuisisi. 1 Singapura dolar ya, ini sebesar 11.000 rupiah. Kemudian kurs rata-ratanya 11.060, kurs pada tanggal neraca ataupun kurs akhir tahun sebesar 11.120.
Sedangkan kurs pada saat dividen PT Seruni diumumkan, ya, 1 dolar Singapurnya sebesar 11.080. Kemudian di sini ada neraca saldo PT Seruni per tanggal 30 Desember 2020 setelah penyesuaian. Ya. Nah, seperti ini angka-angkanya. Nah, kemudian untuk apa namanya ada ini kertas kerja PT Seruni, ya, ini yang ditranslasikan. Ini debitnya ada cash, receivable, plan asset, kemudian COGS, expenses, dividen, serta total debits, ya. Kemudian untuk kreditnya ada liability, share capital, rent earnings, sales. Nah, ternyata antara total debit sama total kredit terdapat adanya selisih, ya. Itu sebesar berapa? Ternyata sebesar 13 berapa di sini ya? 13 juta 223 sorry 13 miliar 223 juta 200 ribu ya. Jadi kertas kerja translasi mengkonversikan neraca saldo PT Seruni per tanggal 31 Desember 2020 dari mata uang dolar Singapura ke rupiah. Tarif nilai tukar menggunakan kaidah translasi, yaitu untuk akun neraca. Ya, ini cash, receivable, plan asset, liabilities menggunakan kurs tanggal neraca. Sementara itu untuk share capital dan earnings menggunakan kurs historis, yaitu kurs pada saat akuisisi. Dividen menggunakan kurs pada saat dividen diumumkan ataupun dibayarkan. Sedangkan untuk akun laba rugi menggunakan kurs rata-rata. Nah, ini selanjutnya kita lihat ya, bahwa setelah kita masukkan selisihnya akan ada equity adjustment sebesar 13 miliar 223 juta 200 ribu ya. Kemudian kalau kita apa namanya buat jurnalnya di pembukuannya si PT Pratama ya, dia akan membuat adjustment ya sebesar 10 miliar 578 juta 560 ribu rupiah ya. Equity investment in S pada equity adjustment atau other comprehensive income ya. Ini sebesar 10 miliar 578 juta 560 ribu. Dari mana? 80%-nya dari selisihnya tersebut ya. Kemudian terkait dengan paten ya, isu lainnya adalah terkait dengan ekses ya atas apa namanya atas investasi satu perusahaan yang mata uang fungsionalnya yaitu berbeda dibandingkan dengan si anak perusahaannya ya. Nah, ini contohnya adalah nilai investasi sebesar 880 miliar ya. Nah, kemudian kita bikin apa namanya implied value-nya ya itu sebesar 1.100 miliar rupiah. Kemudian kita apa namanya kita konversikan ke dolar Singapura sebesar 100 juta ya dolar Singapura. Kemudian kita bandingkan dengan book value equity dari si PT Seruni pada saat akuisisi sebesar 98 juta dolar Singapura. Terdapat adanya excess value ataupun selisih nilai sebesar 2 juta dolar Singapura. Ini yang dialokasikan kepada paten. Nah, perhitungan amortisasi ataupun excess value paten dilakukan pada basis mata uang fungsional PT Seruni yaitu dolar Singapura. Nah, saldo awal paten dalam dolar Singapura ditranslasikan ke rupiah dengan menggunakan kurs pada saat akuisisi. Kemudian hasil amortisasi diperoleh dengan membagi nilai paten dengan taksiran umur manfaat dalam satuan dolar Singapura. Hasil pembagian tersebut ditranslasikan ke rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata. Jadi kalau kita lihat saldo awal paten ya dalam rupiah dikurangkan terhadap beban amortisasi paten. Kemudian saldo akhir paten dalam dolar Singapura ditranslasikan ke rupiah dengan kurs tanggal neraca. Selisih pengurangan di atas dimasukkan sebagai penyesuaian untuk kurs paten. Nah, contohnya di sini ya, berarti tadi perlakuannya adalah mesti harus di
ditranslasikan ataupun dikonversikan ke mata uang fungsional dari si anak perusahaan ya. Nah, jadi kita lihat ada selisih ekses ya, itu dialokasikan ke paten ya di awal akuisisi ya. Jadi saldo awal patennya itu sebesar 2 juta dolar Singapura. Nah, kemudian kalau hasil konversinya ataupun translasi dengan menggunakan kurs pada saat itu sebesar 11.000, maka hasil translasi dalam rupiahnya sebesar 22 miliar rupiah. Kemudian kita amortisasi dengan menggunakan mata uang fungsional ya. Jadi dari 2 juta kemudian paten tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun sehingga beban amortisasinya per tahun di tahun tersebut sebesar 400.000 dolar Singapura. Nah, kalau kita konversikan ya itu dengan menggunakan kurs rata-rata ya. Ingat karena amortisasi itu adalah beban bagian dari laporan laba rugi sehingga menggunakan kurs rata-rata ya. Ini sebesar 11.060. Hasilnya adalah bahwa ini beban amortisasi dalam rupiah nilainya sebesar 4.424 juta rupiah. Jadi kalau misalkan kita lihat totalnya yaitu kalau kita hitung secara historisnya ya bahwa nilai saldo akhirnya harusnya 17.576 juta rupiah ya. Nah, tetapi kita lihat dari sifat si patennya ya, di mana paten ini merupakan bagian dari neraca sehingga kurs akhir tahunnya untuk nilai paten yang semula dengan menggunakan dolar Singapura yaitu 1.600.000 dolar Singapura, kita konversikan dengan menggunakan kurs akhir tahun yaitu 11.120. Jadi hasil translasinya ini akan dijadikan sebagai patokan ya, yaitu sebesar 17 miliar 792 juta rupiah. Berarti kalau kita lihat di sini nilai patennya harusnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai historis yang ditranslasikan dengan rupiah ya. Dari saldo awalnya berapa, kemudian beban amortisasinya berapa ya. Nah, ini terdapat adanya selisih sebesar 216 juta rupiah ya. Jadi memang nilai patennya lebih besar dibandingkan dengan nilai perhitungan historis ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti untuk pencatatan amortisasi patennya di kertas kerja ini berarti nanti di sini untuk si other expenses ya ini sebesar 4 miliar 424 di debit, kemudian equity adjustment ataupun other comprehensive sebesar 216 juta rupiah ya. Kemudian patennya ataupun nanti di sini patennya berkurang ya, ini amortisasinya ya. Itu 4.208 juta rupiah. Jadi sebenarnya ada gain ya. Itu sebesar berapa? Sebesar 216 juta rupiah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti pencatatan amortisasi paten di kertas kerja konsolidasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.